Haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dari awal hingga akhir. Semua Tuhan rancang indah, semua baik Tuhan. Dan kami percaya juga apa yang terjadi hari-hari ini di muka bumi ini semua dirancang oleh Tuhan dengan baik. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan untuk bisa mengerti Amin. dan menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan di bumi ini dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Juga kami Tuhan minta pengertian Tuhan supaya kami boleh Tuhan memahami semuanya itu. Berbicara kepada kami, kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya harap semuanya baik dan sehat selalu dan diberkati Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Amin. Lebih-lebih di akhir daripada akhir zaman ini, tanda-tanda sudah begitu jelas. Dan inilah hari-hari yang kita nanti-nantikan selama ini, selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, sejak penyaliban Tuhan Yesus sampai hari ini diberitakan, bahkan jauh sebelumnya itu para nabi di perjanjian lama juga memberitakan bahwa sang raja itu akan segera datang. Dan ketika pohon anggur Israel itu mulai bersemi, maka dikatakan oleh firman Tuhan, angkatan ini tidak akan berlalu. Israel sudah bersemi, saudara. Dan angkatan yang melihat Israel bersemi itu tidak akan berlalu. Artinya Tuhan segera datang. Amin. Israel bersemi tahun 1948. Barangkali di sini ada Bapak Ibu yang lahir sekitar tahun itu ya. 1948, 1950 mungkin barangkali. Dan itu dikatakan oleh Tuhan, tidak akan berlalu angkatan ini. Termasuk kita yang lahir setelah 1948. Jadi waktunya sudah sangat dekat. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah, di jalur Gaza hari-hari ini, Bapak Ibu perhatikan di berita, itu saya percaya ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita berdoa Tuhan menggenapi setiap rencananya. Dan saya akan bagikan bukan apa yang terjadi hari ini, tetapi background, latar belakang 4.000 tahun sebelum kejadian hari ini. Saya akan share screen supaya memudahkan kita untuk mengikuti alur ceritanya. Apakah screen saya kelihatan Bapak Ibu? Bagus, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Baik, saya kasih judul sharing hari ini adalah Satu Rahim, Dua Negara. Saya ambil dari Kejadian 25, kalau Bapak Ibu baca seluruhnya, saya tidak akan membaca semuanya. Kejadian 25 mulai ayat yang ke-19 itu cerita tentang Esau dan Yakub. Ceritanya begini, saya akan baca dua ayat ini, ayat 22 dan ayat 23. Ayat 22 dikatakan begini, tetapi anak-anaknya, yaitu anak-anak Rahel, bertolak-tolakan, anak-anak Ribka, bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia, yaitu Ribka, berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Maksudnya begini, mengapa anak-anakku ini bertengkar di dalam rahim? Untuk apa aku melahirkan nanti anak-anak yang bertengkar? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan.
Lalu firman Tuhan kepada Ribka, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar, akan berpisah. Jadi mereka tidak akan bersatu. Dari dalam rahimmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Suku bangsa yang mana yang lebih kuat? Ini dia. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Artinya suku bangsa dari anak yang muda akan menjadi lebih kuat daripada anak yang tua. Dan Bapak Ibu, kita tahu kalau kita baca sepenuhnya dari firman Tuhan ini, anak Ribka yang tua namanya Esau, sedang anak Ribka yang lebih muda namanya Yakub. Bertolak-tolakan artinya kata bahasa Inggrisnya adalah kata bahasa Inggris dari bertolak-tolakan itu jostlet atau to crash atau oppress, menekan, saling itu bertengkar satu dengan yang lain. Kalau orang Klaten bilang kerawus-kerawusan. Nah itu nggak tahu orang suku yang lain mengatakan yang lain juga. Jadi cakar-cakaran di dalam rahim atau bahasa Ibraninya red shed. Makanya red itu kata bahasa Inggrisnya dipakai sebagai kata keluhan, itu namanya anger atau marah, satu amarah. Nah, Yakub dengan Esau itu sejak di dalam kandungan itu sudah bertengkar, Bapak Ibu. Yang tua dan yang muda. Siapa itu yang tua dan yang muda? Yang tua itu bahasa Ibraninya yang rep itu, atau arti bahasa Inggrisnya adalah yang banyak, much atau many atau great atau besar. Yang tua itu namanya Esau. Sedang yang muda itu bahasa Ibraninya Zair atau artinya little, kecil, insignificant, tidak berarti, yang atau muda. Itulah Yakub, Bapak Ibu. Lalu kita lanjutkan membaca ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Mengapa saya tampilkan yang bahasa Inggris? Supaya kita ada perbandingan, ada comparison. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Di bahasa Inggrisnya disebutnya some stew. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya Esau disebutkan Edom. Edom itu artinya merah, dan Esau memang lahir dengan rambut yang merah, katanya begitu. Dan di bahasa Inggrisnya dikatakan begini, waktu Esau pulang dari ladang, lalu dia bilang begini, cepat-cepat, begitu. Kalau bahasa Indonesianya sepertinya sopan, tetapi Esau, kalau dalam nuansa bahasa Inggrisnya, Esau sepertinya tidak begitu sopan dengan Yakub. Ketika Yakub sedang asik-asiknya memasak, ya, sedang bekerja untuk keluarganya, lalu Esau datang dengan seperti hampir merebut begitu. Quick, let me have some of that red stew. I am famished. Saya lapar sekali gitu. Karena itulah namanya disebut Edom. Nah, inilah yang kira-kira yang dimasak sama Yakub, Bapak Ibu. Ini kacang merah dikatakan begitu. Jadi Esau itu adalah Edom. Edom itu
merah, Bapak Ibu. Merah itu adalah anger, begitu. Lalu, apa kaitannya dengan yang terjadi hari-hari ini? 4.000 tahun yang lalu, ini saya ringkas lagi ceritanya. Pada masa Bapa leluhur Ishak, putra Abraham, dua bangsa bergumul atau bertolak-tolakan atau bertengkar di dalam rahim Ribka. Kedua anak laki-laki itu adalah Yakub dan Esau. Esau lahir lebih dulu, Yakub keluar tak lama kemudian sambil memegang tumit Esau. Lalu nama Yakub itu berarti adalah penggenggam tumit atau pengganti, makanya nanti Yakub disebut punya hak kesulungan karena dia menggantikan Esau. Yakub adalah seorang yang penakut dan suka menipu. Namun demikian, ia sangat mengagungkan Allah leluhurnya Abraham dan Ishak. Yakub lahirlah dari Yakub, lahirlah orang-orang Yahudi sekarang yang tinggal di Israel dan terpencar ke seluruh bumi. Kalau saudara mencari keturunan Yakub, mereka tidak hanya ada di Israel hari-hari ini. Kalau saudara pernah membaca zamannya Yerobeam, itu ada 10 suku Israel yang pergi dan tidak kembali. Disebutnya 10 suku yang hilang, dikatakan begitu. Kemana mereka hari ini? Ini terjadi sudah 4.000 tahun yang lalu, dan hari ini 10 suku Israel mereka menyebar diaspora ke seluruh dunia. Dan diperkirakan kebanyakan 10 suku Israel yang hilang itu mereka menetap di Amerika Serikat hari ini dan di Eropa, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak kembali ke Israel. Hanya 2 suku yang kembali ke Israel. Dan mereka sekarang menetap di Israel. Yakub lalu turunlah menjadi orang Yahudi dan Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena ketika Yesus datang ke orang-orang Yahudi menolak Yesus, lalu orang-orang Kristen dikatakan dicangkokkan menjadi Yahudi, tetapi bukan sebagai kelahiran biologis, tetapi sebagai anak-anak Allah secara rohani. Apa itu Yakub? Yakub adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memanggil dan membawa keluarganya dan orang lain ke dalam pengabdian kepada Tuhan. Yakub adalah seorang yang penuh perhatian dan pengasuhan yang mengabdi kepada keluarga nenek moyangnya. Dia adalah seorang rumahan yang sangat akrab, sangat hangat. Makanya Ribka suka atau sayang dengan Yakub. Sebaliknya, siapa Esau? Nah, Esau itu berbeda dengan Yakub. Dia hanya memiliki sedikit waktu untuk semua urusan rumah. Dia tidak suka di rumah, Bapak Ibu. Esau ini adalah seorang pemburu, seorang pengembara di padang belantara. Dia memburu apa yang dia inginkan dengan panahnya. Dia tidak punya waktu untuk mengurus apapun di rumah. Apakah itu keluarga? Dia tidak punya waktu untuk mengurus ternak di rumah dan tidak punya waktu untuk menanam dan memanen di ladang. Dia bukan orang yang merawat kawanan domba dan tanaman dan kebun. Esau tidak memiliki kesabaran untuk urusan rumah tangga. Jadi saudara bisa bayangkan di dalam rumah tangganya Esau berantakan kayaknya ini. Saya nggak tahu istrinya Esau ini rajin apa enggak. Kayaknya piring dipakai nggak dicuci, rice cooker dipakai masak nasi, kering nasinya, sampai sayur jamuran gitu, kira-kira begitu. Keadaan rumahnya Esau ini kalau saya bayangkan sepertinya amburadul atau berantakan gitu. Cucian numpuk tidak dicuci-cuci. Nah, itulah sepertinya rohnya Esau itu ada di antara
orang-orang zaman sekarang, Bapak Ibu ya. Itu jadi kalau perhatikan, kalau rumahnya berantakan, ini jangan-jangan Esau ini yang tinggal di rumah ini, katanya begitu. Lalu dia bukan Esau tidak memiliki kesabaran untuk urusan rumah tangga, dan hal-hal tersebut merupakan pekerjaan yang berat baginya dan membosankan. Jadi Esau maunya pergi ke padang belantara dan mencari buruan. Esau adalah anak sulung Ishak dan anak kesayangannya Ishak. Dia adalah seorang pemburu dan orang yang berjiwa bebas di padang. Dia adalah orang yang liar, Bapak Ibu. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub untuk sebuah pondok yang berantakan, hanya untuk sebuah sepiring kacang merah. Dia memiliki sedikit ketertarikan pada warisan rohaninya yang diturunkan dari Abraham dan Ishak. Dia adalah seorang duniawi dan seorang pria yang bersifat falus. Falus itu adalah kecanduan seksual, Bapak Ibu. Falus itu. Itulah Esau. Jadi Esau ini kalau melihat wanita yang diingini langsung dia ambil. Esau adalah seorang penipu, pengeksploitasi orang lain, dan apa yang orang lain miliki, dia suka klaim, Bapak Ibu. Nah, Esau ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada orang yang suka klaim milik orang lain, atau tanah orang lain. Nah, itu Esau itu, Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertetangga dengan Esau, ya, perhatikan pagar rumahmu. Nah, gitu. Jangan sampai itu pagar rumah bergeser karena Esau suka klaim. Maksud Pak Lut, Esau siapa sih ini? Esau zaman sekarang itu ada di mana-mana. Ya, Esau zaman dulu itu tinggalnya di pegunungan Seir. Pegunungan Seir itu Edom. Edom hari ini ada di tanah Jordan yang di sekitarnya Israel itu, Bapak Ibu. Dan termasuk yang ngumpul sekarang di jalur Gaza. Itulah keturunan Esau hari ini, mereka tinggal di sana. Tetapi mereka juga menyebar ke bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa, Bapak Ibu kalau lihat negara-negara yang akhirannya tan, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, yang belakangnya tan, nah itulah itu. Dan ada beberapa yang mampir ke Indonesia, rasanya begitu. Saya menduganya keturunan Esau secara karakter ya, bukan secara biologis, mereka juga ada di Indonesia. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dia termotivasi untuk pergi dan mendapatkan sesuatu daripada membangun sesuatu dan melihatnya tumbuh. Jadi Esau karena tidak sabar, dia tidak suka mengusahakan sesuatu dan merawat sesuatu sampai sesuatu itu tumbuh dan memanennya. Dia tidak suka itu Bapak Ibu. Dia suka melihat milik orang lain lalu diklaim dan dicaplok bahkan direbut. Dia lebih suka mengambil apa yang dia inginkan di alam liar. Dia mencemooh budaya, dia tidak bersuka cita karena dia tidak berbudaya. Menjadi liar dan berjiwa petualang adalah lencana kehormatan bagi Esau. Siapa Esau di zaman kita sekarang? Kejadian 36 ayat 8 katakan begini, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom, itu kata firman Tuhan. Lalu siapa Edom? Siapa Edom? Edom adalah bangsa yang selalu ingin melenyapkan Israel. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi sambung menyambung jadi satu dari 4.000 tahun yang lalu sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, Edom adalah satu bangsa yang selalu ingin bunuh Israel, selalu ingin lenyapkan Israel.
Maka kata Tuhan Yesus katakan begini, pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Itulah karakter Edom. Di perjanjian baru siapa? Di perjanjian baru ada namanya Herodes. Herodes itu adalah orang yang mengadakan atau yang membunuh bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun pada zaman itu. Dibunuh semua. Lalu di zaman kita siapa? Di zaman Perang Dunia itu ada namanya Hitler, Bapak Ibu, yang menghabisi, bahkan tercatat 6 juta orang Yahudi dibantai sama Hitler. Setelah Hitler siapa? Sebelum Hitler berakhir, ada seorang tamu datang ke Jerman, yaitu seorang Grand Mufti of Jerusalem atau Palestina. Namanya, kalau saya tidak salah sebut, namanya Khomeini. Itu datang ke Jerman secara khusus untuk menerima mantel, untuk menerima jubah Edom, saya sebutnya begitu. Jubah Esau dibawa kemana? Dibawa ke Palestina, Bapak Ibu. Dan setelah Perang Dunia Kedua selesai, maka jubah Edom pindah ke Palestina dan teman-teman dekatnya di Iran. Jadi siapa negara sekarang yang bisa disebut Edom, yaitu yang orang-orang yang selalu berteriak-teriak, habiskan Israel, lenyapkan Israel, itulah Edom. Apakah di Indonesia ada? Bapak Ibu lebih tahu dari saya, begitu. Dan saya tahunya di Iran. Iran itu adalah negara yang sangat ingin sekali Israel itu habis. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah terbayang kenapa saya jelaskan ini sebagai background, sebagai latar belakang. Bapak Ibu, ada satu peristiwa di Makpela. Mari kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian 50 ayat yang ke-13. Bentar. Saya kok tidak bisa buka. Apa enggak ada Kejadian 50? Apa saya salah ini? Oh, ada. Kejadian 50 ayat yang ke-13. Katanya begini. Anak-anaknya, yaitu anak-anak siapa? Anak-anak Yakub. Mengangkut dia, Yakub sudah mati ini, ke tanah Kanaan. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Bapak Ibu, coba saya mau ngajak Bapak Ibu untuk membayangkan. Yakub mati. Setelah Yakub mati, Yusuf dan saudara-saudaranya, ada 11 saudaranya, mengangkut jenazahnya Yakub ke Makpela. Makpela itu tempat atau tanah yang dibeli oleh kakeknya Yusuf, itu Abraham. Pada waktu Yusuf sampai ke Makpela, di dalam kitab kita tidak ditulis. Ada pertengkaran di situ. Pertengkaran antara Esau dan anak-anaknya melawan Yakub dan saudara-saudaranya. Pertengkarannya yaitu masalah rebutan tanah kuburan pada waktu itu. Namanya Makpela. Esau sudah menghadang Yusuf karena Esau dikasih tahu sama anak-anaknya, itu Yusuf mau menguburkan bapaknya, yaitu saudaramu, itu adikmu Yakub di Makpela. Lalu Esau memimpin anak-anaknya untuk mencegat Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa kata Esau kepada Yusuf?
katanya begini, di dalam kitab orang jujur, The Book of Jasher. The Book of Jasher atau kitab orang jujur itu tidak ada di dalam kitab kita, tetapi sempat disinggung sama Yosua di dalam Yosua 10 ayat yang ke-13. Coba kita baca Yosua 10 ayat yang ke-13. Yosua 10 ayat yang ke-13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Nah, begitu. Nah, mengapa kitab orang jujur tidak masuk dalam Alkitab kita? Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google gitu, banyak sekali alasan mengapa. Tetapi bukan maksudnya Yosua ingin supaya kitab orang jujur masuk dalam kanonisasi kita. Waktu itu belum ada kanonisasi zamannya Yosua. Tetapi Yosua mau menegaskan begini, kalau kamu tidak percaya bahwa matahari bisa berhenti, bacalah kitab orang jujur, begitu maksudnya. Dan ini saya lanjutkan. Di dalam kitab orang jujur pasal 56 ayat 50 ini hanya sebagai referensi saja Bapak Ibu. Ketika Yusuf dan saudara-saudaranya sampai di Kiryat Arba, di gua itu, dan datanglah Esau berdiri dengan anak-anaknya melawan Yusuf dan saudara-saudaranya dan menghalangi mereka di gua itu dan berkata begini, Yakub tidak boleh dikuburkan di sini karena tanah ini adalah milik kami dan untuk ayah kami. Nah, itu bilangnya. Jadi Bapak Ibu, antara Yakub dan Esau dari sejak dalam kandungan sampai Yakub mati, masalahnya tetap sama, rebutan. Kalau dulu itu rebutan hak sulung, lalu waktu Yakub mati rebutan tanah Bapak Ibu. Dan sampai hari ini masalahnya sama, yaitu tetap masalah tanah. Nah, makanya tadi saya bilang sama Bapak Ibu, kalau punya tetangga yang punya rohnya Esau, punya roh Edom, tetanggamu, hati-hati dengan pagar rumahmu, nanti bisa diklaim. Kalau pagar rumah sudah diklaim, nanti dapurmu bisa diklaim juga. Dapur itu bisa dipakai masak sama Esau, karena Esau suka berburu Bapak Ibu. Ini nanti dia masak di situ, nanti saudara masuk ke dapur bilang, ini dapurku ini. Nanti dia bilang, nggak bisa, ini dapur saya. Langsung dipagerin dapurnya. Gitu. Dapur sudah dapat, nanti ruang tamu dikuasai. Gitu. Masalahnya kalau punya tetangga model Edom atau model Esau. Nah, itu sudah habis sharing saya tidak lanjutkan. Sebenarnya masih ada slide yang cukup menggetarkan hati karena saya bahas beberapa kali tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, di jalur Gaza hari-hari ini, tetapi Bapak Ibu nanti barangkali kita bisa lanjutkan di dalam bincang-bincang. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang sudah punya background, sudah tahu mengapa ada perang hari ini antara Israel dan Hamas. Kalau saya katakan Edom itu karakternya adalah begini, suka klaim, suka marah, suka membunuh, suka menyembelih, itulah Edom. Hari ini saudara tahu siapa yang sedang bertengkar, yang suka menyembelih, yang suka membunuh, yang suka mengebom. Dan kemarin 2 hari yang lalu Bapak Ibu, hari Senin malam di Brussels sini ada orang itu, orang edan itu, memang bener edan. Orang di jalan ditembakin Bapak Ibu. Dan tembaknya bukan pistol pendek gitu, dia punya laras yang agak panjang begitu. Orang di jalan baru mau naik taksi atau turun taksi gitu ditembak, mati 2 orang Swedia. Dan sopir taksinya juga orang Swedia. Tidak mati, tapi luka-luka gitu. Akhirnya dikejar-kejar sama polisi semalaman. Dari jam 7 malam, jam 7 pagi baru ketangkep. Dan saudara tahu di mana ketangkepnya?
di sebelah kantor saya, Bapak Ibu, ketangkepnya. Jadi kantor saya, jalan menuju kantor saya itu sempat ditutup dan sekarang sudah dibuka. Sekarang terorisnya sudah mati. Dan ada 2 temannya yang sekarang ditahan. Dan istrinya juga ditanya-tanya, diinterogasi. Dan itulah Edom. Edom itu menyebar kemana-mana, Bapak Ibu. Jadi saya harap di gereja kita tidak ada Edom. Di sini, di persekutuan Family Ministry di sini, di Zoom, tidak ada Edom. Nah, gitu Bapak Ibu. Kan tidak ada yang suka klaim. Beda dengan karakternya Yakub dan anak-anaknya. Saudara dan saya ini adalah anak-anak rohani dari Yakub, Abraham, Ishak, Yakub. Karakter kita ini adalah begini, mengasihi satu dengan yang lain. Itu muncul aja dari hati kita. Itu normal. Itu otomatis. Karakter kita ini suka mendoakan orang. Karakter kita ini suka mengasihi satu dengan yang lain. Itulah saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Dan karena itu, doakan. Kalau mau damai, orang itu mesti seperti anak-anaknya Yakub, seperti saudara dan saya ini. Dunia damai. Saudara tidak suka klaim dapur orang kan, tidak suka klaim pagar orang, tidak suka klaim milik orang kan. Bahkan kalau saudara nemu sesuatu di jalan, saudara berikan itu kepada yang berwajib. Gitu. Saudara kembalikan kepada yang punya. Gitu. Kalau Edom, kalau Esau, boro-boro kembalikan. Kalau bisa diambil semua sama Esau itu. Gitu. Kalau mau Israel itu, tanah Israel diklaim semua sama Palestina, sama Hamas itu. Baik Bapak Ibu, itu sharing saya hari ini. Saya harap bisa membuka sedikit wawasan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah belajar, mungkin menambah sedikit. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sungguh sangat baik. Sangat baik, Tuhan. Engkau singkapkan rahasia-rahasiamu. Apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, ada hubungannya, ada koneksinya dengan apa yang terjadi hari ini. Dan kami mengucap syukur. Tuhan, beritahukan kepada kami rahasia-rahasia itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.